Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan ini, kami SGD A9 akan memaparkan student project kami pada blok Biomedik 2 dengan judul Epinephrine as ANS Drug from Basic to Clinical Pharmacology. Dengan saya, Iputu Krisna Gasti Artawan, dengan 3 digit NIM terakhir 211. Adapun cakupan materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, farmakologi dasar epinefrin. Ketiga, farmakologi klinis epinefrin. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami masuk pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Farmakologi merupakan cakupan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana zat kimia atau obat berinteraksi dengan sistem biologis, terutama memahami efek obat dalam tubuh. Nah, obat multifungsi merupakan jenis obat yang memiliki kemampuan untuk digunakan dalam berbagai kondisi medis, atau memberikan efek yang tidak terbatas pada satu indikasi tunggal. Salah satu contoh obat multifungsi yaitu epinefrin. Epinefrin itu biasanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu seperti darurat reaksi alergi tipe 1 yakni anafilaksis, lalu penggunaan pada operasi mata, serta penanganan hipotensi akibat shock septik. Nah, epinefrin ini juga digunakan sebagai anestesi lokal. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mario Sebastian Purnama dengan 3 digit NIM terakhir 208. Jadi yang pertama rumusan masalahnya yaitu bagaimana epinefrin diproduksi dalam tubuh manusia. Yang kedua, bagaimana mekanisme epinefrin secara farmakokinetik dan juga farmakodinamik dalam tubuh. Yang ketiga, bagaimana epinefrin berinteraksi dengan reseptor adrenergik dan mekanisme yang menghasilkan efek farmakologis klinis. Dan yang terakhir, bagaimana penanganan dari aspek klinis dari penggunaan epinefrin dan bagaimana cara menangani toksisitasnya. Dan kita akan lanjutkan ke tujuannya, yaitu untuk mengetahui proses epinefrin diproduksi dalam tubuh manusia, yang kedua untuk mengetahui mekanisme epinefrin secara farmakokinetik dan juga farmakodinamik dalam tubuh, dan yang ketiga untuk mengetahui cara epinefrin berinteraksi dengan reseptor adrenergik dan mekanisme yang menghasilkan efek farmakologi klinis. Serta yang terakhir yaitu untuk mengetahui penanganan dari aspek klinis dari penggunaan epinefrin dan bagaimana cara menangani toksisitasnya. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eko Raditya Putra Pratama dengan 3 digit 6 terakhir 213. Jadi, epinefrin juga dikenal sebagai adrenalin berperan penting sebagai obat dan hormon dalam berbagai situasi. Hormon ini dihasilkan sebagai respons terhadap stres oleh medula adrenal melalui saraf simpatis. Sebagai katekolamin simpatomimetik, epinefrin ini berinteraksi dengan reseptor alfa dan beta adrenergik melalui sistem G-protein link second messenger. Mekanisme kerja dari epinefrin melibatkan reseptor adrenergik sejenis glikoprotein di permukaan sel yang mengenali katekolamin. Reseptor ini diklasifikasikan sebagai alfa dan beta berdasarkan respons terhadap agonis adrenergik. Dalam dosis yang kecil, epinefrin ini memiliki afinitas yang tinggi dengan reseptor beta, sementara dalam dosis yang besar, ia lebih selektif terhadap reseptor alfa. Sintesis epinefrin dimulai dengan tirosin yang dikonversi menjadi dopa melalui enzim tirosin hidroksilase. Dopa kemudian didekarboksilasi menjadi dopamin yang selanjutnya diubah menjadi norepinefrin melalui hidroksilasi oleh dopamin beta hidroksilase. Di medula adrenal dan beberapa area otak, norepinefrin kemudian diubah menjadi epinefrin melalui enzim feniletanolamin N-metiltransferase. Akhirnya, epinefrin mengalami metabolisme oleh enzim monoamin oksidase atau MAO dan katekol O-metiltransferase atau COMT, serta oleh alkohol dan aldehida dehidrogenase. Perkenalkan, nama saya Felicitas Lintang Rahardian Parasita dengan 3 digit NIM terakhir 224. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan farmakologi dasar epinefrin bagian farmakokinetika. Jadi, farmakokinetika adalah studi tentang bagaimana tubuh berinteraksi dengan obat. Nah, farmakokinetika umumnya terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah absorpsi atau penyerapan, kemudian distribusi, dilanjut metabolisme, dan yang terakhir ekskresi. Absorpsi adalah proses pemberian dan penyerapan obat ke dalam tubuh, misalnya melalui tablet, kapsul, atau injeksi langsung yang ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, pada epinefrin ini, epinefrin memiliki bioavailabilitas oral yang sangat rendah yang membuat bentuk ini tidak mencukupi untuk penggunaan terapeutik. Pemberian intravena juga seringkali tidak memungkinkan, oleh karena itu, pemberian epinefrin dilakukan secara intramuskular. Setelah diabsorpsi, epinefrin masuk ke proses distribusi. Nah, distribusi ini adalah proses ketika obat berada di dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Setelah diserap oleh sirkulasi sistemik melalui injeksi intramuskular tadi, epinefrin didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ tertentu termasuk otak. Selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Tujuan metabolisme obat sendiri adalah untuk mengubah obat yang tadinya bersifat nonpolar menjadi polar
agar dapat diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan obat ini, obat aktif diubah menjadi inaktif, tapi sebagian dapat berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Nah, metabolisme epinefrin terjadi di hati sebagai tempat utama, serta di lokasi lain seperti ginjal, otot rangka, dan otot mesentrika. Epinefrin didegradasi menjadi metabolit yang tidak aktif yang dinamai asam vanil mandalik oleh asam MAO atau monoamin oksidase dan COMT atau katekol O-metiltransferase. Nah, setelah dimetabolisme menjadi obat yang inaktif atau tidak aktif, sebanyak 40% epinefrin akan diekskresikan melalui urin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anidia Indra Kumari dengan 3 digit NIM terakhir 228. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamika dari epinefrin. Epinefrin bersifat agonis terhadap semua reseptor adrenergik, baik itu alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, dan beta-3. Epinefrin adalah jenis katekolamin simpatomimetik yang memberikan efek farmakologis pada reseptor alfa dan beta adrenergik dengan menggunakan sistem pembawa pesan kedua yang terkait dengan protein G. Melalui aksinya pada reseptor alfa-1, epinefrin menginduksi peningkatan kontraksi otot polos pembuluh darah, dilator pupil, dan otot sfinkter usus, uterus, dan juga otot polos lainnya. Bersama reseptor alfa-2, epinefrin bekerja dalam perilisan insulin, agregasi platelet, dan bekerja pada saraf simpatetik. Efek signifikan lainnya termasuk peningkatan denyut jantung, kontraktilitas miokard, dan pelepasan renin pada ginjal melalui reseptor beta-1. Efek beta-2 menghasilkan bronkodilatasi yang mungkin berguna sebagai pengobatan tambahan untuk eksaserbasi asma dan vasodilatasi, tokolisis, dan peningkatan produksi aqueous-humor. Efek kerjasama epinefrin dengan reseptor alfa-beta-3 mengakibatkan peningkatan lipolisis jaringan adiposa. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Rutsingun dengan 3 digit terakhir NIM 226. Saya akan menjelaskan farmakologi klinis dari epinefrin. Epinefrin adalah obat pilihan untuk pengobatan reaksi alergi sistemik atau anafilaksis. Epinefrin telah dipakai sekitar seabad sebagai pengobatan reaksi alergi akut dan telah menjadi rekomendasi sebagai pengobatan lini pertama anafilaksis untuk hampir 6 dekade. Ada pula indikasi dan kontraindikasi dari epinefrin. Pertama, indikasi. Epinefrin telah diakui FDA untuk penggunaannya dalam berbagai situasi termasuk penanganan darurat dari Type 1 hypersensitivity reactions, anafilaksis, induksi, dan perawatan midriasis ketika intraocular surgeries, dan hipotensi ketika shock septic. Di luar itu, penggunaan epinefrin termasuk ventricular fibrillation, pulseless ventricular tachycardia, asystole, pulseless electrical activity, stroke, dan asma akut yang tidak merespon terhadap pengobatan standar. Di ruang operasi, epinefrin juga dipakai sebagai anestesi lokal. Ada pula kontraindikasi dari epinefrin. Epinefrin sendiri tidak ada kontraindikasi pasti terhadap penggunaannya. Beberapa kontraindikasi relatif termasuk hipersensitivitas terhadap sympathomimetic drugs, close angle glaukoma, anestesia dengan halaton. Kontraindikasi unik lainnya yaitu catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Ada pula beberapa keadaan yang memerlukan asesmen tambahan sebelum pemakaian seperti pada ibu hamil, ibu melahirkan, menyusui, anak-anak, pasien lanjut usia yang mengalami penurunan pada ginjal, hati, dan jantung. Ada pula lokasi-lokasi tertentu yang harus dihindari ketika menginjeksi epinefrin, khususnya di jari kaki, hidung, penis, dan area yang rentan terhadap ischemia. Kemudian terdapat dosis dan cara penggunaan epinefrin. Ada di intramuskular, pada cardiac arrest dewasa, shock septic dewasa, shock anafilaktik dewasa, simptomatik bradykardia dewasa, dan induksi dan maintenance midriasis pada operasi intraocular. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Justin Marvino Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 220. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai toksisitas. Jadi, pemberian epinefrin secara berlebihan dapat menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan arteri yang kemudian menyebabkan cedera cerebrovaskular. Efek presor ini dapat diperkecil dengan menggunakan alpha adrenergic blocker atau dengan pemakaian vasodilatator seperti nitrit. Kemudian dapat terjadi juga edema paru yang dapat terjadi karena mekanisme dari vasokonstriksi perifer bersama dengan stimulus miokardial. Untuk menanganinya adalah dengan alat pendukung respirasi bersamaan dengan obat yang menghambat seperti alpha adrenergic untuk mengurangi vasokonstriksi dan meningkatkan aliran vaskular.
Kemudian karena efek dari beta-1 adrenergik yang kuat pada jaringan jantung, toksisitas epinefrin itu dapat mengakibatkan fatal cardiac arrhythmias atau iskemia. Pengobatan itu dapat meliputi dengan pemberian beta adrenergic blocking agent seperti metoprolol. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai interaksi dengan obat lain. Hal ini dapat dibagi menjadi dua, meningkatkan potensi obat dan menurunkan potensi obat. Yang pertama adalah interaksi obat yang lain dapat meningkatkan efek pressure dari epinefrin itu seperti obat simpaltomimetik, blocker seperti propranolol, antidepresan trisilik, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk penggunaan bersama obat yang dapat meningkatkan efek aritmia epinefrin seperti propranolol, blockers lain seperti halothane, diuretik, antihistamin, tiroksin, dan quinidin juga dapat menyebabkan interaksi. Kemudian untuk obat yang dapat meningkatkan potensi hipokalemia, epinefrin, itu seperti diuretik yang membuat depresi kalium, kortikosteroid, dan teofilin. Kemudian untuk yang dapat menurunkan potensi obat, terdapat beberapa obat yang bersifat antagonis terhadap efek pressure epinefrin seperti blocker alfa seperti ventolamin, vasodilatator seperti nitrat, diuretik, dan antihipertensi. Baik, terima kasih. Penolakan sains kuasa pertabunan dengan 3 digit terakhir 204. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai farmakogenetik klinis dari epinefrin. Epinefrin terutama di metabolisme di hati bersama dengan berbagai lokasi lain seperti ginjal, otot raka, otot mesentrik, dan didegradasi menjadi metabolit tidak aktif yang disebut asam vanillylmandelik atau MAO dan COMT. Epinefrin bekerja dalam merangsang sistem saraf simpatis melalui reseptor adrenergic alfa dan beta. Ini dapat meningkatkan kontraktilitas jantung, detak jantung, dan juga curah jantung. Epinefrin didistribusikan dengan berbagai nama merek dan dapat diberikan melalui berbagai cara, termasuk intravena, inhalasi, nebulisasi, injeksi intramuskular, dan juga injeksi subkutan. Kegunaan klinisnya meliputi pengobatan darurat anafilaktik, meredakan gangguan pernapasan, meredakan reaksi hipersensitivitas dengan cepat terhadap obat-obatan, serum, hewan, dan alergen lainnya. Selanjutnya, yaitu mengenai tindakan pencegahan toksisitas. Beberapa efek samping penggunaan epinefrin dapat terjadi yaitu kecemasan, kegelisahan, gemetar, sakit jantung, takikardi, berkeringat, mual, muntah, dan lainnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya efek samping tersebut. Yang pertama, meminum obat dengan dosis yang tepat. Penting untuk menggunakan dosis tepat untuk meminimalisir efek samping yang dapat terjadi dan juga keberhasilan pengobatan. Penggunaan epinefrin harus mengikuti resep yang telah diberikan oleh dokter. Menggunakan dosis yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari yang dianjurkan dapat menimbulkan efek samping atau dapat menurunkan keefektivitasan dari epinefrin. Yang kedua, menggunakan hanya bila diperlukan. Penggunaan epinefrin sebaiknya digunakan hanya pada situasi yang mendesak, seperti reaksi alergi akut yang dapat mengancam jiwa, shock anafilaktik, dan situasi darurat lainnya. Penting untuk tidak menggunakan epinefrin secara sembarangan tanpa indikasi yang jelas. Dan yang ketiga, ada penyimpanan yang benar dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Penting untuk menyimpan epinefrin yang tepat untuk memastikan efektivitasannya dan mencegah kerusakan obat. Epinefrin biasanya diberikan dalam bentuk suntikan atau autoinfektor dan harus disimpan dalam situasi terkendali, seperti suhu dan lingkungan. Memantau tanggal kadaluarsanya juga penting untuk memastikan keefektivitasan dan menghindari efek samping dari epinefrin. Baik, perkenalkan nama saya Komang Puspita Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek klinis. Jadi efek terapi epinefrin itu bekerja dengan menstimulasi saraf simpatis melalui reseptor alfa dan juga beta adrenergik, sehingga meningkatkan ketegangan pada pembuluh darah, kontraktilitas otot jantung, denyut nadi, serta tekanan darah dalam waktu yang relatif cepat. Penggunaan epinefrin secara klinis antara lain ada pada keadaan anafilaksi shock, angioedema, dan juga yang lainnya yang seperti sudah tertera pada PPT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang anafilaksi shock dan juga bronchospasm. Untuk anafilaksi shock itu dapat diberikan melalui dosis intramuskular atau subkutan umum, dosis intramuskular atau subkutan yang menggunakan adrenaclick, Auvi-Q, EpiPen, dan juga Syngepi autoinjektor. Dapat juga melalui intravenous dosage dan juga dosis infus intravena berkelanjutan. Untuk bronchospasm itu dapat diberikan melalui dosis inhalasi oral. Pada orang dewasa, dosis yang cukup adalah 1 inhalasi oral atau 0,125 mg dan dapat diulang sekali setelah 1 menit jika perlu. Waktu tunggu minimal antara dosis adalah 4 jam, dengan batas maksimal adalah 2 inhalasi atau 0,25 mg per dosis dan 8 inhalasi atau 1 mg per hari. Untuk anak-anak dan remaja usia 12 hingga 17 tahun, dosis yang diberikan itu sama dengan dosis pada orang dewasa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Avelina Putri Maranata dengan 3 digit NIM terakhir 206. Jadi saya akan menjelaskan mengenai aspek klinis terkait epinefrin untuk yang asthma exacerbation dan angioedema.
Untuk yang asthma exacerbation ini dosis subkutannya yaitu untuk dewasa dan remaja itu sama, yaitu dosisnya 0,3 sampai 0,5 mg subkutan setiap 20 menit hingga 3 dosis. Kemudian untuk anak-anak yang berusia 1 sampai 12 tahun adalah 0,01 mg per kilogram per dosis dengan dosis maksimalnya 0,5 mg per dosis subkutan setiap 20 menit hingga 3 dosis jika beta agonis kerja pendek yang dihirup tidak tersedia. Jadi untuk dosisnya ini bervariasi berdasarkan kelompok usia dan subkutan ini dianjurkan dalam kondisi tertentu terutama jika inhalasi tidak memungkinkan. Kemudian untuk yang dosis intramuskularnya yaitu untuk dewasa dan anak-anak dan remaja dengan berat badan lebih dari atau sama dengan 30 kg, dosisnya sama yaitu 0,3 sampai 0,5 mg per dosis intramuskular setiap 5 sampai 15 menit hingga 3 dosis. Untuk anak dengan berat badan kurang dari 30 kg, dosisnya adalah 0,01 mg per kilogram per dosis dengan dosis maksimal 0,3 mg per dosis intramuskular setiap 5 sampai 15 menit hingga 3 dosis. Untuk yang intramuskular ini dapat menjadi alternatif untuk pasien dengan aliran inspirasi buruk atau kesulitan bekerja sama dengan terapi inhalasi. Tambahan terapi standar untuk asma yang rumit oleh anfilaksis atau angiodema. Kemudian untuk yang angiodema ini adalah pengobatan urtikaria atau angiodema akut yang parah yang berhubungan dengan gejala sistemik dengan dosis intramuskular atau subkutan pada dewasa diberikan sebanyak 0,3 hingga 0,5 ml larutan 1 mg per mililiter secara subkutan atau intramuskular setiap 1 hingga 2 jam. Baik, perkenalkan nama saya Lumadi Viviana Tresna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 222. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang aspek klinis terkait epinefrin dalam keadaan kardiak arrest. Dia dapat diberikan secara intravena, endotrakeal, intrakardiak, dan infus intravena. Kemudian dalam keadaan nasal congestion, dia secara umum diberikan larutan 0,1 hingga 0,5 mg per mililiter. Kemudian dosis pada dewasa, anak-anak dan remaja dari umur 6 sampai 17 tahun, dia dapat diberikan secara topikal pada hidung sebagai obat tetes, semprotan, atau dengan kapas steril sesuai kebutuhan. Kemudian dalam keadaan mydriasis induction, epinefrin juga dapat digunakan untuk induksi dan pemeliharaan mydriasis selama intraocular surgery. Jadi pada dewasa terlebih dahulu harus diencerkan sebelum penggunaan intraokular. Jadi larutan ini kemudian disuntikkan secara intramuskular sebagai dosis bolus 0,1 ml dengan pengenceran 10 mikrogram per mililiter hingga 2,5 mikrogram per mililiter. Kemudian pada bayi, anak-anak dan remaja, penggunaannya kurang lebih sama, harus diencerkan sebelum penggunaan intraokular. Perkenalkan, nama saya Putu Cantika Putri Maira Wiatnyana dengan NIM 2302511218. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Epinefrin juga dikenal sebagai adrenalin. Ini adalah hormon respons stres yang diproduksi oleh medula adrenal. Sebagai katekolamin simpatomimetik, epinefrin memengaruhi reseptor alfa dan beta adrenergic melalui sistem G protein link second messenger. Nah, dalam pengobatannya, epinefrin digunakan untuk reaksi alergi, anafilasis, dan juga kondisi lainnya. Meskipun efektif, epinefrin dapat menyebabkan efek samping jika digunakan secara berlebihan, seperti kecemasan, gemetar, dan peningkatan tekanan darah. Adapun pencegahan efek samping dari epinefrin ini, yaitu melibatkan dosis yang tepat, penggunaan hanya jika diperlukan, dan juga penyimpanan yang benar. Sekian presentasi dari SGD A9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.